Saya Dani Safik dari kelompok 7 akan membahas tentang konsep dasar dan karakteristik SPBM, yaitu SPBM merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan suatu masalah dunia nyata sebagai suatu konteks atau permasalahan bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir, keterampilan pemecahan masalah untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi. Pembelajaran strategi tersebut tidak bisa dilaksanakan tanpa guru. Pengembangan lingkungan kelas yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide secara terbuka. Selain itu ada juga gambaran atau konsep dasar mengenai strategi pembelajaran berbasis masalah menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Senjaya menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang kedua, Punanda menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir dan keterampilan penyelesaian masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari mata pelajaran tersebut. Jadi dari pendapat di atas dapat disimpulkan penjelasan yang lebih spesifik mengenai SPBM yang dihubungkan dengan mata pembelajaran PAI yang terdiri dari fikih, Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. Dari keempat pembelajaran PAI tersebut dapat diambil contoh dalam mata pembelajaran akidah akhlak mengenai materi akhlak terpuji dan akhlak tercela, di mana dalam pembelajaran tersebut dikaitkan dengan strategi pembelajaran berbasis masalah, di mana nanti siswa untuk mencari penyelesaian masalah tersebut yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Saya Permadinata Kisandi, NIM 19311-243, sedikit ingin menjelaskan tentang hakikat masalah dalam SPBM atau hakikat masalah dalam strategi pembelajaran berbasis masalah. Hakikat atau inti dari SPBM tersebut adalah masalahnya itu bersifat terbuka atau masalahnya itu belum pasti, sehingga dalam penyelesaiannya harus secara sistematis dan menggunakan metode yang tepat, sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan tepat. Kemudian dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini, guru itu harus bisa meningkatkan minat belajar siswa dan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran, supaya siswa itu dapat meningkatkan prestasi belajarnya di dalam pembelajaran atau di dalam sekolah. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai tahapan-tahapan SPBM. Menurut John Dewey, ada 6 langkah SPBM yang ia namakan metode pemecahan masalah atau problem solving. Yang pertama, merumuskan masalah, yaitu langkah siswa dalam menentukan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian yang kedua, ada menganalisis masalah, yaitu langkah siswa dalam meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang ketiga, ada merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, mengumpulkan data, yaitu langkah siswa dalam mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah.
Yang kelima, ada pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa dalam mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. Yang terakhir, yang keenam, ada merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah siswa dalam menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. Menurut David Johnson dan Johnson mengemukakan ada 5 langkah SPBM melalui kegiatan kelompok. Yang pertama, mendefinisikan masalah, yaitu merumuskan masalah dari peristiwa tertentu yang mengandung isu konflik, sehingga siswa menjadi jelas masalah apa yang akan dikaji. Yang kedua, mendiagnosis masalah, yaitu menentukan sebab-sebab terjadinya masalah, serta menganalisis berbagai faktor, baik faktor yang bisa menghambat maupun faktor yang dapat mendukung dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga, merumuskan alternatif strategi, yaitu menguji setiap tindakan yang telah dirumuskan melalui diskusi kelas. Yang keempat, menentukan dan menerapkan strategi pilihan, yaitu mengambil atau pengambilan keputusan tentang strategi mana yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Dari beberapa bentuk SPBM yang dikemukakan para ahli, maka secara umum SPBM bisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Perkenalkan, nama saya Rafiah Salma, NIM 193111245. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Baik, untuk kelebihannya yang pertama yaitu pemecahan masalah atau problem solving merupakan teknik yang bagus untuk memahami isi pelajaran. Jadi dari siswa jika diberikan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, maka siswa akan lebih mudah untuk memahami dari isi pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pemecahan masalah atau problem solving dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan kemampuan baru bagi siswa. Jadi jika siswa diberi masalah tadi, kan siswa jadi merasa tertantang begitu. Nah, kemudian jika masalah tersebut dapat terselesaikan, maka siswa akan merasa puas dengan apa yang dia peroleh dari simpulan dari apa yang dia dapatkan dari masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, problem solving atau pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa itu sendiri. Kalau pembelajaran biasa yang tidak memakai problem solving, biasanya kan hanya mendengarkan guru menjelaskan suatu tentang materi. Nah, sedangkan kalau pemecahan masalah atau maksud saya strategi pembelajaran masalah ini diterapkan, maka kan lebih banyak aktivitas yang dilakukan oleh siswa seperti berdiskusi, kemudian memecahkan masalah begitu. Itu kan memperbanyak aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian yang keempat yaitu dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka. Nah, jadi setelah dia berdiskusi dengan teman-temannya tadi, kan ada kesempatan untuk mempresentasikan atau mengutarakan apa hasil dari diskusi mereka. Nah, di situ siswa kan akan mentransfer pengetahuan mereka dan saling bertukar informasi dengan peserta didik lainnya. Kemudian kan ada kesempatan untuk mempresentasikan atau mengutarakan apa hasil dari diskusi mereka. Nah, di situ siswa kan akan mentransfer pengetahuan mereka dan saling bertukar informasi dengan peserta didik lainnya. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan siswa untuk
untuk dapat berpikir secara kritis. Nah, jadi kan terdapat masalah tadi. Nah, siswa jadi berpikir lebih kritis mengenai bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, gitu. Kemudian yang keenam, mengembangkan minat siswa untuk terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Jadi maksudnya jika siswa menemukan suatu masalah di lingkungan yang tidak formal atau saat dia di rumah setelah pulang dari sekolah dia menemukan suatu masalah, nah maka siswa akan memiliki minat untuk memecahkan masalah tersebut, begitu. Nah, adapun dari kelebihan tadi terdapat kekurangan dari strategi pembelajaran berbasis masalah ini. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, jika siswa tidak memiliki minat atau tidak punya kepercayaan, maka masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan. Nah, maka mereka enggan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu keberhasilan dari strategi pembelajaran masalah ini membutuhkan cukup waktu untuk mencapai tujuannya. Jadi kan tadi kan memerlukan ada diskusi, kemudian presentasi atau mengutarakan hasil dari diskusi, dan baru terpecahkannya masalah. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu tanpa pemahaman mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Nah, jadi siswa tidak mengerti kenapa dia harus memecahkan masalah tersebut, begitu. Jadi sebagai pendidik harus memberikan dorongan mengapa peserta didik harus memecahkan masalah tersebut atau seberapa penting masalah tersebut untuk bisa dipecahkan, gitu. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.